Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dengan NIM E1RA021094, kelas E1, mata kuliah Micro Teaching. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Micro Teaching. Baik, kita langsung saja. Di video ini kita akan membahas materi kelas 7 SMP bab 5 yaitu bangun datar pada subbab garis, sudut, dan bangun datar. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas garis dan sudut saja. Baik, yang pertama kita harus ketahui yaitu titik-titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang hanya menentukan posisi dan tidak memiliki ukuran. Nah, jika digambarkan titik itu seperti pada gambar di bawah ini dan ini. Nah, penamaan dari suatu titik tersebut yaitu menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti pada gambar, yaitu di mana ini titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita kembali ke definisi. Titik itu hanya menentukan sebuah posisi dan tidak memiliki ukuran. Nah, di sini titik A itu posisinya yaitu berada pada X-nya itu sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan 4. Kemudian pada titik B ini posisinya yaitu berada pada X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 5. Kemudian pada titik C ini posisinya pada X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kemudian selanjutnya yaitu garis. Nah, garis adalah bentuk geometri yang memanjang, lurus, dan tidak ada akhir. Nah, karena lurus berarti tidak memiliki lekukan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada suatu definisi mengatakan bahwa garis adalah himpunan titik-titik yang tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya adalah sinar garis. Adalah garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang ke satu arah. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, dimulai dari titik ini dan lurus memanjang ke arah yang sama. Nah, kemudian di sini ada ruas garis, yaitu garis yang memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, titik awalnya bisa dari sini sampai dan titik akhirnya di sini, atau sebaliknya bisa berasal dari sini dan berakhir di sini. Intinya memiliki titik awal dan titik akhir. Baik, kemudian di sini ada contoh tentang garis. Nah, kita dikasih soal pada gambar di samping, tariklah beberapa garis yang melewati titik A, kemudian buatlah garis yang melalui titik B. Nah, di sini karena kita disuruh membuat garis, maka kita akan membuat garis seperti ini. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, karena hanya melalui titik A dan titik B, maka kita hanya bisa membuat satu garis. Nah, kemudian di sini ada soal pertama, yaitu jika kita menghubungkan tiga titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping kiri, bangun apa yang kita peroleh. Nah, di sini kita akan menggambar garis itu yang menghubungkan titik A, B, B, C, dan C, A. Nah, kemudian setelah kita menghubungkan garis ini, kita mendapatkan bangun segitiga, yaitu kita namakan segitiga A, B, C. Baik, selanjutnya yaitu sudut. Nah, sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Nah, di sini sudutnya yaitu ini daerahnya, yaitu dapat kita beri nama dengan nama sudut O, atau sudut AOB, atau sudut
BOA atau sudut alfa, bisa sesuai keinginan kalian. Kemudian di sini ada soal bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y ini menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D berturut-turut. Nah, simbol yang X ini kita namakan dengan sudut ADB atau sudut BDA. Kemudian yang sudut Y ini kita bisa namakan dengan sudut ABC. Kenapa nggak ABD, Bu? Karena ABD ini tidak mencakup sudut Y semua. Nah, jadi kita harus mengambil yang semua sudut yang mengenai Y gitu. Jadinya ABC dengan CBA gitu. Kemudian di sini ada soal ketiga, yaitu seperti pada gambar di samping ini, garis AB dan CD berpotongan di titik O. Nah, jika sudut AOC sama dengan 50 derajat, tentukan ukuran sudut berikut. Nah, di sini kita disuruh menentukan sudut COB dan sudut DOB. Nah, kita sudah mengetahui sudut AOC ini kan 50 derajat. Nah, karena 50 derajat, maka kita ingat kembali karena sudut AB sama dengan sudut 180 derajat, maka kita akan mengurangi sudut AOB ini dengan sudut AOC. Nah, kita dapatkan hasilnya itu 130 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut COB ini adalah 130 derajat. Nah, kemudian sudut DOB. Nah, sudut DOB ini kita lihat DOB ini bertolak belakang dengan sudut AOC. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa sudut DOB ini sama dengan sudut AOC, sehingga besarnya itu 50 derajat juga. Nah, kemudian di sini ada kedudukan dua garis. Yang pertama itu ada yang berpotongan. Nah, di sini pada gambar ini dia berpotongan. Nah, pada gambar ini karena dia ada simbol siku-siku, maka perpotongan ini adalah tegak lurus. Nah, kemudian jika dibacakan gambar ini yaitu garis L tegak lurus dengan M, dengan simbol L. Tegak lurusnya simbolnya seperti ini dan M. Nah, kemudian berpotongan tidak hanya seperti itu, bisa dengan gambarnya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya yaitu kedudukan kedua garis yang tidak berpotongan. Nah, kedua garis L dan M ini tidak berpotongan, berarti kedua garis ini itu sejajar. Nah, kemudian cara menuliskannya yaitu garis L sejajar dengan garis M. Bisa juga dengan menggunakan simbol yaitu L sejajar dengan M dengan simbolnya itu ini. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh. Pada gambar di sisi kiri ini, tariklah garis yang melalui titik P yang tegak lurus pada garis L. Nah, tariklah garis yang melalui Q dengan garis yang sejajar dengan garis L. Nah, di sini pertama kita membuat garis atau menarik garis dari titik P ke garis L itu yang tegak lurus. Nah, kemudian karena tegak lurus berarti sudutnya itu 90 derajat, maka kita taruhkan kotak siku-siku atau persegi di sini di sudutnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita disuruh untuk membuat garis yang melalui Q dan sejajar dengan garis L. Nah, di sini kita buat garis Q dan sejajar dengan L. Nah, selanjutnya yaitu jarak titik dengan garis. Nah, jarak titik terhadap suatu garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis tersebut secara tegak lurus. Nah, di sini ada pertanyaan, pada gambar di samping kanan, manakah di antara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek dari titik P? Nah, di sini kita perhatikan titik P dan garis L.
yang menghubungkan titik P dengan garis L itu yang harus tegak lurus. Berarti kita harus melihat mana sih yang tegak lurus. Nah, karena di sini terlihat ada kotak kecil, berarti ini tuh sudutnya itu 90 derajat yang berarti tegak lurus, maka jawabannya itu adalah titik P dengan titik H. Itu ruas garis yang melalui titik P dan titik H. Nah, itu yang tegak lurus dengan garis L gitu. Jadi jawabannya itu adalah jarak yang terdekat dari titik P ke garis L itu adalah ruas garis PH. Nah, di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian, yaitu di sini ada soal pertama dan soal kedua. Kalian bisa kerjakan dan kumpulkan secara daring atau di komentar. Sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian untuk memahami materi tentang garis dan sudut. Terima kasih.